Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uhliq wal hatimah sabaq nasirul haqqi bil haqq walati ila suratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kita mulai kajian tentang keBK-an kita, yaitu kita akan berbicara tentang evaluasi program BK, yang mana ini merupakan bagian dari orientasi perkuliahan ataupun perkenalan ataupun awal perkuliahan ya. Ini dilakukan agar supaya kalian paham bagaimana teknis dan juga apa yang kemudian dilakukan ketika kalian nanti menjalankan perkuliahan ataupun menjalani perkuliahan evaluasi program BK selama 1 semester, sehingga kemudian hasilnya bisa maksimal karena memang sudah mengikuti orientasi dan juga sudah mengenal tentang evaluasi program BK itu sendiri ya. Mengawali orientasi kita, yang pertama karena memang kita nanti akan bertemu ya dalam bekerja sama selama 1 semester ya. Oleh karena itu saya selaku dosen di sini ataupun selaku teman belajar kalian akan memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya adalah Hasan Bastomi, Magister Pendidikan Islam ya. Ini NID saya nanti bisa ditulis ya dalam hal yang sifatnya adalah administratif. Terus kemudian alamat saya adalah Mutih Wetan ya, RT 3 RW 6 Wedung Demak ya. Saya dari Mutih Wetan, Wedung Demak. Terus kemudian untuk jabatannya adalah dosen tetap di IAIN Kudus. Dan selanjutnya untuk nomor HP nanti bisa dihubungi ketika ada pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan perkuliahan ya, khususnya mata kuliah evaluasi program BK. Nanti bisa dihubungi di nomor 085 876 410018. Itu adalah profil saya selaku dosen kalian ataupun dosen yang akan mendampingi kalian dalam perkuliahan evaluasi program BK. Selanjutnya ya adalah deskripsi mata kuliah ya. Mata kuliah ini merupakan bagian integral dari usaha pembentukan kompetensi konselor ya. Jadi ini adalah bagian integral ya. Upayanya apa? Upaya untuk membentuk kompetensi konselor ataupun calon konselor yang selain mampu memberikan layanan konseling dalam cakupan yang luas, juga dapat menerapkan teori dan aplikasi evaluasi program bimbingan dan konseling. Jadi sebagai seorang konselor nantinya ya, selain kalian diharapkan mampu untuk memberikan layanan konseling secara efektif ya dalam cakupan yang lebih luas ya, yaitu dapat menerapkan teori-teori dan juga praktik-praktik dalam layanan bimbingan dan konseling. Selain itu kalian juga dituntut untuk mampu menerapkan ya, baik itu teori maupun aplikasi yang berhubungan dengan evaluasi program BK. Jadi tidak hanya sebagai seorang konselor tidak hanya sekedar mampu memberikan layanan konseling, tapi juga harus mampu memberikan ataupun menerapkan teori-teori dan juga aplikasi dalam evaluasi program BK. Dan mata kuliah ini menyajikan kerangka teoritis tentang hakikat evaluasi program ya, kemudian layanan dalam konseling, kemudian sasaran evaluasi, pendekatan, metode ya. Jadi nanti di dalam mata kuliah ini ya, yang akan kalian pelajari itu yang pertama yaitu tentang hakikat dari evaluasi program itu sendiri. Apa hakikat evaluasi program? Selain itu ya, tidak hanya sekedar hakikat evaluasi program, tapi juga hakikat evaluasi layanan dalam bimbingan dan konseling. Selain itu kalian juga akan belajar tentang sasaran evaluasi. Kira-kira sasaran evaluasi dalam bimbingan dan konseling itu siapa? Yang selanjutnya adalah kalian nanti juga akan mengkaji tentang pendekatan dan juga metode dalam evaluasi program BK. Nah, yang selanjutnya kalian juga akan belajar tentang supervisi bimbingan dan konseling serta perbaikan dan juga pengembangan program bimbingan dan
konseling. Nah, itulah yang nanti ya secara singkat ya gambaran yang akan kalian pelajari dalam mata kuliah evaluasi program bimbingan dan konseling. Nah, oleh karena itu ya dalam evaluasi program bimbingan dan konseling ini nanti ada beberapa standar kompetensi yang kemudian harus kalian kuasai ya berhubungan dengan mata kuliah ini. Yang pertama, harapannya mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dasar dan teori evaluasi dalam konteks bimbingan dan konseling. Jadi kalian paham tentang konsep dasarnya, baik itu secara teoritis maupun secara praktis ya yang berhubungan dengan evaluasi program bimbingan dan konseling. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan ataupun melaksanakan evaluasi dan supervisi program ya dan pelaksanaan BK secara komprehensif. Jadi yang kedua selain tadi yang pertama mahasiswa dituntut untuk paham ya konsep dasarnya, kemudian praktisnya ya mahasiswa. Yang kedua mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana cara-cara pelaksanaan evaluasi dan juga supervisi program BK. Selain itu, ya mahasiswa juga mampu menjelaskan tentang pelaksanaan bimbingan dan konseling secara komprehensif. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan evaluasi dan supervisi dalam pelaksanaan program BK. Jadi teori-teori yang sudah dipelajari ya baik itu secara teoritis ya itu kemudian bisa diimplementasikan dalam rangka melaksanakan evaluasi dan juga supervisi program BK. Jadi ini nanti yang kemudian harus ya dikuasai oleh mahasiswa dalam rangka menempuh perkuliahan evaluasi program BK. Semoga saja bisa terpenuhi standar kompetensinya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk menunjang ya kompetensi ya mata kuliah tadi nanti ada beberapa tema yang kemudian harus dikaji dalam mata kuliah evaluasi program bimbingan dan konseling. Apa saja kira-kira? Yang pertama ya ada definisi evaluasi program dan juga layanan BK serta perbedaan antara evaluasi dan juga monitoring program. Jadi nanti kalian yang pertama diskusi yang pertama akan mengkaji tentang definisi evaluasi program dan juga evaluasi layanan BK serta perbedaan antara evaluasi dan juga monitoring. Yang kedua, kedudukan evaluasi dalam alur manajemen program. Jadi kedudukan evaluasi dalam sebuah manajemen program itu yang seperti apa nanti juga akan dikaji pada tema diskusi yang kedua. Yang ketiga ya urgensi evaluasi dalam bimbingan dan konseling dan tujuan evaluasi program. Jadi pentingnya evaluasi program itu yang seperti apa di dalam BK serta tujuan evaluasi program di dalam bimbingan dan konseling itu seperti apa. Program related goal and service related goals ya itu yang akan dikaji dalam tema yang ketiga. Terus yang keempat ya adalah kita akan mengkaji tentang model dalam evaluasi BK. Jadi kira-kira dalam evaluasi BK itu ada berapa model ya. Itu nanti yang akan kemudian kita kaji dan kita diskusikan. Yang selanjutnya adalah pendekatan dalam evaluasi program BK. Jadi dalam program BK itu kira-kira ada berapa pendekatan kita perlu mengenal ya. Selain itu kita harus dituntut nantinya istilahnya mampu mempraktikkan ataupun mampu mengimplementasikan pendekatan dan juga model-model dalam evaluasi program BK. Tema yang selanjutnya yaitu berkenaan dengan karakteristik agency based evaluation dalam bimbingan dan konseling. Jadi agency based dalam evaluasi dalam bimbingan dan konseling itu karakteristiknya itu seperti apa, sasarannya itu yang seperti apa. Nah itu kalian harus memahami karakternya ya, karakter sasarannya seperti itu ya. Yang selanjutnya metode pengumpulan data dan instrumen evaluasi bimbingan dan konseling. Jadi kalian nanti juga akan mengkaji kira-kira pengumpul data dalam evaluasi
program bimbingan dan konseling itu apa saja metodenya, dan yang selanjutnya adalah instrumen evaluasi bimbingan dan konseling itu apa saja. Nah, itu harapannya kita bisa mengetahui ya, kemudian bisa mempraktekkan dalam rangka menjadi seorang konselor nantinya. Terus yang selanjutnya adalah kedudukan evaluasi dalam program bimbingan dan konseling komprehensif. Jadi kedudukan evaluasi dalam BK komprehensif itu yang seperti apa? Nah kan karena ini kan BK-nya BK komprehensif lah. Kedudukan evaluasi dalam BK komprehensif itu bagaimana? Nah itu nanti yang akan kemudian kita kaji dan kita diskusikan. Kemudian yang selanjutnya, tema yang selanjutnya adalah supervisi program bimbingan dan konseling. Setelah kita tadi menjelaskan, mengkaji tentang evaluasi, kemudian kita juga akan mengkaji tentang supervisi program BK. Bagaimana supervisi program BK? Ya nanti akan kita kaji lebih lanjut dalam perkuliahan evaluasi program BK. Yang selanjutnya adalah prinsip dan manfaat supervisi bimbingan dan konseling. Ya kira-kira apa saja prinsip supervisi, apa saja manfaat supervisi program BK? Nah itulah yang kemudian kita kaji pada pertemuan ini. Yang selanjutnya adalah pendekatan dan model-model supervisi layanan bimbingan dan konseling. Setelah tadi kita mengkaji tentang model, kemudian pendekatan, evaluasi, pada pertemuan kali ini ya, ini pada tema ini kita akan mengkaji tentang pendekatan dan juga model supervisi layanan bimbingan dan konseling. Nah, yang selanjutnya adalah perbaikan dan juga pengembangan program dalam evaluasi program BK. Jadi setelah kemudian dievaluasi, kemudian sudah disupervisi, yang terakhir adalah diperbaiki dan dikembangkan program-program bimbingan dan konseling tersebut. Nah, itulah ya tema-tema yang kemudian akan kita kaji, akan kita diskusikan, akan kita pelajari bersama. Semoga dengan kita belajar tema-tema tersebut itu kita bisa mengantarkan kita semua untuk mencapai standar kompetensi mata kuliah yang sudah ditentukan tersebut ya. Yang selanjutnya adalah aspek penilaian ya. Jadi dalam perkuliahan kali ini ada beberapa aspek penilaian. Yang pertama adalah kehadiran. Kehadiran di sini bobotnya adalah 20%, yang mana sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu kehadiran mahasiswa minimal adalah 75% ya. Untuk kehadiran nanti absensi datang, absensi selesai ya melalui smooth kelas. Tolong ya, ini diperhatikan jangan sampai ada mahasiswa yang tidak lulus gara-gara kurangnya kehadiran. Yang selanjutnya adalah keaktifan. Keaktifan ini adalah 20% juga, persentasenya sangat besar. Nah, oleh karena itu diharapkan keaktifan dari semua mahasiswa baik laki-laki maupun perempuan dalam setiap mendiskusikan tema-tema yang akan kita pelajari ya. Rinciannya adalah ketika kemudian kalian bertanya, satu kali bertanya itu nanti akan dihargai 20 poin, dan ketika kalian 5 kali bertanya maka akan dihargai 100 ya. Jadi sangat lumayan sekali ya, satu kali bertanya 20, 5 kali bertanya adalah nilainya 100 untuk keaktifannya. Yang selanjutnya adalah makalah. Makalah ini adalah bobotnya 20% ya. Makalah di sini ya mulai dari paper makalahnya akan dinilai, kemudian perform presentasinya itu juga akan dinilai, dan nanti setiap pemakalah wajib hukumnya untuk kemudian membuat paper makalah dan juga PowerPoint serta mempresentasikannya. Terus yang selanjutnya adalah tugas sisipan ya. Ini adalah 10%. Untuk tugas sisipannya adalah melakukan resume di setiap pertemuan perkuliahan ataupun di setiap tema perkuliahan. Resumnya ngapain? Resume apa? Yaitu resume video penjelasan dari saya selaku dosen. Jadi nanti saya setiap kali pertemuan akan menjelaskan ya tema, menjelaskan kajian dalam tema-tema tersebut. Nah, itu nanti akan dijelaskan melalui video di dalam YouTube, dan nanti kalian harus meresum ya, tugasnya meresum tugas tersebut agar harapannya kalian bisa paham ya dengan tema-tema tersebut.
Yang selanjutnya adalah ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 15%. Ya, ini adalah bobot persentasenya. Yang selanjutnya adalah teknis perkuliahan. Teknis perkuliahan nanti dilaksanakan secara online dengan menggunakan Google Classroom. Jadi kita memakai aplikasi bantuan yaitu Google Classroom. Jadi diharapkan semua mahasiswa masuk dalam Google Classroom dan memiliki Google Classroom. Terus yang selanjutnya jumlah pertemuan perkuliahan sebanyak 16 kali dengan rincian 1 kali orientasi perkuliahan, yaitu pada kali ini 12 kali tema diskusi ya, tadi yang sudah kita bahas ya, 12 tema, terus kemudian 2 kali UTS atau UAS dan 1 kali review perkuliahan ya. Itu adalah rincian 16 kali pertemuan. Terus kemudian yang selanjutnya perkuliahan dilaksanakan dengan sistem diskusi atau presentasi makalah dengan menggunakan aplikasi video conference ya. Jadi nanti ketika presentasi dengan menggunakan aplikasi video conference, baik itu dengan Zoom ataupun dengan Google Meet ya, ataupun jika tidak memungkinkan untuk itu bisa menggunakan Google Classroom ya. Terus yang selanjutnya absensi mulai perkuliahan dan selesai perkuliahan di smooth class ya. Jadi setiap kali kalian mau mulai perkuliahan ataupun selesai perkuliahan harap bisa absen melalui smooth class. Terus yang selanjutnya ya, penjelasan materi perkuliahan dapat didapatkan melalui link YouTube. Jadi nanti setiap kali saya menjelaskan itu insya Allah akan saya upload ke YouTube, dan kemudian nanti harapannya kalian bisa menyimak penjelasan tersebut dan melakukan resum materi pada penjelasan tersebut. Dan itu juga merupakan tugas sisipan, dan tugas sisipan itu juga akan mempengaruhi absensi juga, karena itu sebagai bukti bahwa kalian itu hadir di dalam proses perkuliahan, yaitu meresum apa yang kemudian materi apa yang kemudian dijelaskan di dalam perkuliahan tersebut ya. Itu yang bisa saya sampaikan ya berkenaan dengan orientasi perkuliahan, evaluasi program BK. Semoga menjelaskan ya, dan tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat ya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.